pemirsa, seputaran info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama kami, kelompok 5 dengan saya Nilowi Novianti, Putri Wulandari, Kadek Mona, dan Ninyoman Tanyani yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual 14 Mei 2020. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 sampai 1998 menjadi periode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, dan sejumlah industri dan perusahaan yang gulung tikar. Kondisi tersebut menimbulkan gerakan pasif untuk menumpahkan tahta Soeharto. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Krisis finansial Asia berawal di negeri Gajah Putih, Thailand. Saat itu, nilai mata uang baht terjun bebas setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena minimnya valuta asing yang bisa mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Selain Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina menjadi negara-negara yang terkena dampak terparah krisis finansial Asia. Dana Moneter Internasional atau IMF mengucurkan bantuan kepada negara-negara tersebut, yakni melalui program senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, bantuan dari IMF tak jua mampu menolong Indonesia dari keterpurukan. Krisis moneter menjadi episode kelam bangsa Indonesia. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Daya beli masyarakat menurun, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu, nilai tukar rupiah yang semula sekitar Rp2.000 per dolar menyentuh hingga Rp17.000 per dolar. Dampaknya, banyak industri dan perusahaan gulung tikar. 16 bank terpaksa ditutup. Rakyat Indonesia banyak yang tak lagi sejahtera. Kondisi itu menimbulkan gerakan masif dari mahasiswa di berbagai daerah. Mereka berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya dan mendesak dimulainya reformasi. Baik, saya Tanyani. Saya akan melanjutkan berita atau pendapat saya mengenai berita tersebut, yaitu akibat politik dan melesatnya harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika angkanya tercatat mencapai 50% dari total penduduk, pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dolar per kapita pada tahun 1996 dan 1.088 dolar per kapita pada tahun 1997 menjadi 610 dolar per kapita pada tahun 1998. 2 dari 3 penduduk Indonesia sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO berada dalam kondisi yang sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tidak segera diperbaiki. Baik, saya Putri Wulandari akan memberikan pendapat mengenai berita yang telah ditayangkan tadi. Menurut pendapat saya, di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya alias tak mampu memanfaatkan momentum depresiasinya rupiah. Karena dunia bisnis sudah tercekik akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Perkenalkan, nama saya Kadek Mona. Saya akan memberikan pendapat tentang berita yang disiarkan oleh teman saya tadi. Menurutnya, kepercayaan pasar dan masyarakat serta sikap dan pemerintah dalam mengambil kebijakan kini telah berlangsung beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional. Secara umum, semua berjalan baik. Pelan-pelan kondisi mulai tenang. Sikap pemerintah baru yang terbentuk juga mendapati tantangan dan peluangnya.
masing-masing. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dari kepemimpinan yang baru yaitu yang berani, yang tidak hanya berhenti di zona-zona gembar-gembor infrastruktur. Baik, sekian pendapat saya. Sekian pendapat dari kelompok kami dan berita yang kami sajikan. Di akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih dan selamat pagi.